Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Oranimo TV. Mimin harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia saat menonton channel ini. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau minta maaf soal keterlambatan video part 16 nya nih guys. Kebetulan 2 minggu kemarin Mimin sedang disibukkan dengan rutinitas yang padat, yang membuat Mimin gak sempet bikin ceritanya nih. Buat teman-teman yang udah setia nungguin updatean dari channel ini, Mimin ucapin banyak-banyak terima kasih. Mimin doakan yang terbaik buat kalian semua. Dan buat teman-teman yang baru gabung, Mimin minta bantuannya buat pencet tombol subscribe. Dan kalau suka dengan video ini jangan lupa like juga ya. Oke deh, karena udah kelamaan ocehannya, mendingan kita langsung aja ke alur ceritanya. Setelah Yayu bertemu dengan Cibupang, ia pun mendapatkan pesan dari gurunya untuk berlatih meningkatkan kekuatan di Gunung Velok agar bisa membalaskan dendam atas kehancuran Istana Bitao. Setelah mendapatkan arahan dari gurunya, Yayu langsung menuju ke Gunung Velok. Kemudian di tengah perjalanan, Yayu sempat ragu dengan petunjuk dari gurunya itu, yang dia pikir tidak masuk akal meminjam kekuatan spirit dari sebuah gunung. Yayu pun berkata, "Aku tidak mengerti yang dikatakan oleh Guru Chao, tapi aku harus mencobanya. Mungkin jawabannya ada di sana." Kemudian Yayu melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Yayu pun tiba di tempat yang dimaksud oleh Guru Chao. Di sana terlihat aura spirit dan bidang sihir yang begitu kuat, sehingga membuat Yayu takjub dengan tempat tersebut. Pantas saja Guru Chao mengarahkanku ke tempat ini. Ternyata benar saja, energi spirit di tempat ini sangat kuat. Aku harus menggunakan teknik Siang Si Bumi untuk menyerap energi spirit di tempat ini. Yayu yang tidak menyia-nyiakan waktu dengan segera menggunakan teknik Siang Si Bumi untuk mulai menyerap kekuatan dari Gunung Velong. Kemudian singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Tanpa terasa sudah sebulan lebih Yayu berada di Gunung Velong, sehingga membuat teman-temannya mulai mencemaskannya. Dari arah kaki gunung terlihat ada Duki, Bupan, dan Cinggi yang terlihat sedang berada di sisa-sisa reruntuhan Istana Bitao. Mereka pun diketahui sedang mencari keberadaan Yayu yang sudah menghilang setelah dirinya diperintahkan oleh Guru Besia untuk meminta arahan dari Guru Chao. Mereka sempat putus asa karena tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Yayu di sana. Tapi Cinggi khawatir pun meminta Duki dan Bupan untuk terus membantunya menemukan Yayu. Karena Cinggi meyakini Yayu pasti masih hidup dan masih berada di sekitar wilayah Istana Bitao. Lalu tak lama setelah itu mereka dikagetkan dengan pemandangan yang tak biasa. Mereka melihat ada kekuatan besar yang menyelimuti Gunung Velong, sehingga membuat mereka dengan segera menuju ke tempat tersebut. Kemudian dalam perjalanan, Bupan yang melihatnya sempat berkomentar dan berkata kepada Duki, "Ini adalah teknik Siang Si Bumi. Tapi energi dari kekuatan ini begitu besar. Bahkan sekelas ketua istana saja belum tentu sampai ke tahap ini." Mereka pun semakin penasaran, sehingga mereka terus mendekati pusat kekuatan tersebut. Mereka yang sudah semakin mendekat melihat seorang pria di sana. Bupan dan Cinggi sempat tidak mengenali sosok pria yang mereka lihat itu. Tapi Duki yang mengenali sosok itu pun berkata, "Lihat, itu adalah Yayu. Ternyata teknik Siang Si Bumi ini milik Yayu. Tak kusangka, lama tak berjumpa kemampuan aura spirit Yayu semakin meningkat pesat." Mendengar sosok itu adalah Yayu, Cinggi langsung berniat menghampirinya. Tapi sayangnya niat tersebut dihalangi oleh Bupan yang mengetahui kalau Yayu sedang menyerap energi spirit dari Gunung Velong. Karena menurutnya kepergian Cinggi ke sana hanya akan mengganggu konsentrasi Yayu saja. Diketahui teknik Siang Si Bumi yang besar itu sengaja Yayu gunakan untuk memancing naga emas keluar dari persembunyiannya. Kemudian tak lama naga emas besar itu muncul tepat di atas Gunung Velong. Naga emas itu terlihat marah karena terganggu oleh perbuatan Yayu. Melihat naga emas itu muncul, Yayu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia pun dengan cepatnya menjerat naga emas dengan teknik Siang Si Bumi miliknya. Yayu pun sambil berkata, "Kena kau naga jelek, sekarang kau sudah kutangkap. Ayo lihat, kau yang meledakkanku atau aku yang akan menelanmu." Ucap Yayu menyerang naga emas yang sudah ada di hadapannya. Kemudian mereka pun saling menyerang dan saling adu kekuatan.
Sehingga efek dari kedua kekuatan besar itu menciptakan sebuah ledakan besar yang membuat Tuki dan kawan-kawannya menghindar. Di sini, Yayu sudah berhasil menyerap setengah energi spirit dari Gunung Velong. Sebenarnya tubuh Yayu sudah tak mampu menampung kekuatan spirit lagi, karena menyerap dan bertarung dengan naga emas membuat banyak menguras tenaga dalamnya. Tapi dengan tekad balas dendamnya, Yayu pun terus berusaha berjuang agar bisa menyerap seluruh energi dari Gunung Velong dan menaklukkan naga emas agar mau masuk ke dalam tubuhnya. Bupan terdiam melihatnya, karena kekuatan spirit Yayu sudah hampir di batas normal orang pada umumnya. Melihat kemampuan Yayu yang terus meningkat, Bupan berkata dalam hatinya, "Tak kusangka Yayu bisa menahan serangan dari naga emas itu dan mampu naik ke tingkat puncak pemberi sumsum dengan waktu singkat. Ini sangat di luar nalar." Kemudian di waktu yang sama dengan sisa tenaganya, Yayu kembali berusaha menelan energi dari naga emas agar masuk ke dalam tubuhnya. Melihat hal tersebut, ketiga temannya sempat khawatir dengan keadaan Yayu karena terlihat sudah kehabisan tenaga. Tapi akhirnya perjuangan Yayu tak sia-sia. Ia berhasil menaklukkan naga emas dan menyerap energi dari naga emas itu masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga semua energi spirit dari Gunung Velong sudah menyatu semua di dalam tubuh Yayu. Lalu Yayu pun berkata, "Energi dari Gunung Velong sudah aku serap semua. Mungkin harus menunggu 1000 tahun lagi baru bisa membentuk energi seperti ini." Dengan kekuatan barunya, Yayu pun sudah setingkat lebih tinggi dari tingkat kekuatan yang dimiliki ketua aliran Tianho. Bupan yang terlihat senang langsung bertanya kepada Yayu, "Yayu, setelah ini apa rencanamu? Apa kau sekarang sudah bisa menandingi ketua aliran Tianho?" Yayu yang mendengarnya pun langsung menjawabnya, "Dengan tingkat spirit yang sekarang kumiliki, seharusnya tingkat bibit suci biasa tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadaku. Darah harus dibayar darah. Aku akan habisi ketua aliran Tianho dengan tanganku sendiri," jawab Yayu dengan muka yang penuh amarah. Kemudian Yayu menyuruh teman-temannya untuk melaporkan keadaannya kepada Guru Besya, dan ia pun menitip pesan agar Guru Besya membawa semua murid yang tersisa pergi dari tempat persembunyian mereka sekarang. Karena Yayu sendiri akan pergi ke kota untuk mencari informasi keberadaan aliran Tianho. Tapi di sini Qingyi terlihat khawatir. Ia sempat menahan kepergian Yayu. Lalu Yayu dengan tenangnya berkata, "Aku tahu batasnya. Aku tidak akan mengantarkan nyawaku begitu saja kepada mereka. Dan kupastikan aku akan kembali untukmu," ucap Yayu pada Qingyi sambil bergegas pergi. Kemudian singkat cerita, Xin pun berpindah. Setelah lama berjalan, akhirnya Yayu sampai ke sebuah kota. Kemudian Yayu pun disambut dengan warga sekitar yang sedang membicarakan aliran Tianho, yang saat ini menjadi satu-satunya penguasa di 9 benua. Dalam penyamarannya, Yayu banyak mendengar informasi dari warga sekitar. Banyak kekacauan yang terjadi setelah kehancuran Istana Bitao yang sengaja dibuat oleh murid-murid aliran Tianho. Semua orang dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan mereka, dan orang-orang yang tidak memihak pada aliran Tianho dipastikan akan mati dibunuh oleh mereka. Kemudian singkat cerita, terlihat ada salah satu rumah yang terbakar di kota itu. Diketahui rumah tersebut adalah rumah orang tua dari Duki, yang ternyata kebakaran itu disebabkan karena orang tua Duki membangkang aturan dari aliran Tianho, sehingga dengan sengaja dibakar oleh murid-murid aliran Tianho. Dengan cepatnya kekacauan pun terjadi di kota itu. Semua warga dengan sengaja dibakar hidup-hidup dan dibunuh secara brutal oleh pasukan yang dipimpin oleh Kopral Siwan. Di sini Kopral Siwan diketahui mengincar semua keluarga Du, termasuk Du Tianlong, ayah dari Duki, yang secara terang-terangan menolak dan membangkang aturan yang dibuat oleh aliran Tianho. Kekejaman murid-murid aliran Tianho yang sangat brutal membuat Du Tianlong marah besar. Dengan penuh amarahnya ia pun berkata, "Hai Kopral Siwan, kau kira aku takut? Dengan kemampuan rendahmu itu kau ingin menghancurkan seluruh keluarga Du. Kau hanya bermimpi saja." Dengan tertawa Siwan menjawabnya, "Hahaha, keluargamu memang terkenal dan terpandang di 9 benua ini. Tapi sayangnya 9 benua sekarang dikuasai oleh aliran Tianho. Jadi siapa saja orang yang berani tidak tunduk
pada aliran Tianho, semuanya akan kami musnahkan, termasuk semua keluargamu." Mendengar ocehan dari Siwan, Mingyu, adik perempuan Duki, pun terlihat marah. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menantang Kopral Siwan. Mendengar tantangan dari Mingyu, Kopral Siwan berkata, "Semut kecil sepertimu ingin melawanku? Kemampuanmu itu belum cukup membuatku takut, bocil. Kau hanya ingin mati sia-sia di tanganku saja." Lalu dengan pedang apinya, Kopral Siwan langsung menyerang Mingyu. Mingyu yang tak sebanding dengan Kopral Siwan tak mampu melawannya. Tapi dari arah lain terdengar suara yang mendekat. "Hentikan, bajingan!" Ternyata suara itu adalah Yeyu yang datang sambil menendang kepala Kopral Siwan. Kopral Siwan yang terkena tendangan itu pun terpental hingga terluka. "Brengsek, siapa kau? Beraninya kau merusak rencana besar aliran Tianho?" Yeyu tanpa ragu memperkenalkan dirinya dan membuka penyamarannya. "Aku Yeyu, dari Istana Bitao." Mendengar hal itu, semua orang terlihat kaget, termasuk Kopral Siwan. Ia terlihat tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, karena Yeyu adalah daftar orang yang paling dicari oleh aliran Tianho. Kopral Siwan dengan segera menyuruh anak buahnya untuk mengepung dan membunuh Yeyu. Kesempatan tidak boleh disia-siakan. Bunuh dia, lalu kita pulang ambil imbalan dari ketua. Seketika semua murid aliran Tianho menyerang Yeyu dari segala arah. Melihat serangan tersebut, Yeyu langsung menghadapinya sendirian. Lalu Yeyu berkata, "Kalian ini terlalu terburu-buru mengantarkan nyawa. Tapi memang itu yang aku tunggu sebenarnya." Semua orang yang melihatnya sempat memperingati Yeyu dan meremehkan kekuatannya, karena mereka anggap Yeyu bukanlah tandingan dari Kopral Siwan yang sudah sampai tahap spirit penyatu puncak. Tapi kemudian pandangan remeh semua orang langsung dibayar dengan kemenangan Yeyu. Yeyu dengan kekuatan barunya menyerang semua pasukan aliran Tianho yang mengepungnya. "Sekelompok sampah ingin melawanku? Matilah kalian semua," ucap Yeyu dengan nada sombong. Seketika semua murid aliran Tianho mati terbunuh dengan satu gerakan jurusnya saja. Semua yang melihatnya kaget. "Tak kusangka kekuatan anak muda yang kita remehkan tadi bisa menghabisi semua aliran Tianho dengan sekali pukulannya saja," ungkap salah satu orang yang melihatnya. Kemudian dari tempat lain, Tuan Dutian dan putrinya langsung menghampiri Yeyu. Mereka pun berterima kasih atas keselamatan keluarganya. Namun tak sampai di situ, Tuan Dutian pun memberikan informasi penting kepada Yeyu. Ia menceritakan bahwa aliran Tianho sudah mengetahui tempat persembunyian murid-murid dari Istana Bitao, dan ketua aliran Tianho pun sudah mengirim ratusan pasukan untuk membunuh mereka. Lalu Yeyu yang mendengarnya langsung beranjak pergi untuk mengejar pasukan aliran Tianho dan menghadangnya. Kemudian disusul dengan orang-orang dari keluarga Du yang berniat membantu Yeyu. Tapi sayangnya mereka tak berhasil mengejar Yeyu yang melesat sangat cepat. Minggi yang memiliki kuda yang lebih cepat meminta izin kepada ayahnya untuk mendahului rombongan. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Minggi berhenti. Melihat keanehan pada anaknya, Tuan Dutian menyusul dan bertanya kepada Minggi, "Ada apa? Di mana Yeyu?" Minggi yang menyaksikan hal tersebut hanya terdiam dengan raut muka yang ketakutan. Ternyata hal yang dia lihat Minggi di sana adalah kejadian yang sangat menakjubkan. Ratusan orang mati dibunuh oleh Yeyu. Orang-orang dari keluarga Du yang melihatnya sangat kaget dengan kejadian tersebut, karena mereka melihat ratusan mayat yang menumpuk di atas kaki Yeyu. Tapi tak lama ada dua orang yang tiba-tiba datang dari belakang Yeyu, yang ternyata dua orang itu adalah orang dari aliran Tianho yang memiliki teknik tingkat bibit suci. Tapi Yeyu yang melihatnya bukannya takut. Dengan sombongnya Yeyu berkata, "Kekuatan bibit suci ya? Bagus sekali. Aku memang sudah menunggu kalian untuk mencoba kekuatanku." Mendengar omongan Yeyu yang sombong itu, mereka berdua menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang Yeyu. Sebelumnya mereka berkata, "Berani-beraninya kau sombong di depan kami, bocah. Apa kau sudah bosan hidup?" Lalu Yeyu mengeluarkan jurus telapak pembuka gunung untuk melawan jurus pedang api iblis milik mereka berdua.
Pada akhirnya Yeyu pun berhasil mengalahkan kedua orang aliran Tianho dengan jurusnya. Ini tidak mungkin. Jurus andalan kita harus dikalahkan oleh bocah tengik ini. Dan seketika tubuh mereka hancur oleh pukulan Yeyu. Oke guys, sampai sini dulu jalan ceritanya. Semoga kalian terhibur dan suka dengan jalan cerita yang Mimin ceritakan. Oke, yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like juga ya. Oke deh, terima kasih, hatur nuhun.